Sutanyo dengan NPM 022724111101 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 3B. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Syariah dengan materi teori keuangan dan perbankan syariah. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, 1. Pengantar dan konsep dasar ekonomi syariah. A. Definisi dan filosofi ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran nilai-nilai Islam, bersumber utama dari Al-Quran dan As-Sunnah. Filosofi utamanya adalah mencapai kesejahteraan atau falah melalui transaksi yang adil, transparan, dan bermanfaat atau maslahah bagi semua pihak, serta menjauhi praktik yang dilarang atau haram. Tujuan ekonomi syariah yang pertama, mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Yang kedua, mencapai distribusi kekayaan yang merata. Yang ketiga, menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Dan yang keempat, menjaga 5 hal pokok atau maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Kemudian B, pilar kehidupan syariah, yaitu hal yang dilarang. Inti dari keuangan dan perbankan syariah terletak pada penghindaran unsur-unsur yang dilarang. Seperti yang pertama itu riba atau bunga, yaitu tambahan yang diisyaratkan tanpa adanya imbalan yang sah atas pinjaman atau pertukaran barang sejenis yang tidak sama takarannya. Dalam perbankan, bunga bank dikategorikan sebagai riba dan diharamkan. Yang kedua, gharar atau ketidakpastian atau ambigu, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau berlebihan berisiko atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, masyir atau judi spekulasi, yaitu kegiatan yang mengandung unsur untung-untungan murni yang dapat menyebabkan kerugian besar dan pemindahan kepemilikan harta antara satu sama lain secara tidak sah. Selanjutnya, objek haram, yaitu pembiayaan atau investasi pada sektor usaha yang dilarang syariah, misalnya alkohol, narkoba, dan juga perjudian. Yang kedua, teori keuangan syariah, yaitu prinsip dan perbedaan. A. Pengganti riba, yaitu konsep bagi hasil atau profit and loss sharing. Karena adanya larangan riba, sistem keuangan syariah menerapkan prinsip bagi hasil atau yang biasa kita sebut nisbah. Ini adalah perbedaan fundamental dengan perbankan konvensional. Dalam skema bagi hasil, baik bank maupun nasabah menanggung risiko untung dan rugi secara bersama-sama sesuai kesepakatan awal, mencerminkan keadilan dan semangat kemitraan. Dua pilar utama kontrak bagi hasil, yaitu yang pertama mudharabah, yaitu kerjasama antara dua pihak di mana satu pihak atau syahibul ma'al menyediakan 100% modal dan pihak lain mudharib bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Selanjutnya, namun kerugian modal ditanggung sepenuhnya oleh syahibul ma'al, kecuali mudharib terbukti lalai dalam bekerja atau lalai dalam mengambil tanggung jawab. Yang kedua, musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan atau menjalankan usaha, di mana setiap pihak menyumbang modal dan ikut serta dalam pengelolaan. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Kemudian B, konsep uang dan fungsinya. Dalam keuangan syariah, uang atau fulus memiliki fungsi yang terbatas, yaitu yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua sebagai satuan hitung atau unit of account.
Uang bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuangan dari pertukaran uang itu sendiri, sehingga transaksi yang bertujuan menghasilkan keuntungan dari uang tanpa adanya aktivitas ekonomi real itu dilarang. Ini memperkuat pentingnya sektor real dalam perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, perbankan syariah. Institusi dan operasional. Definisi dan peran bank syariah. Bank syariah di sini adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana dari kita kepada nasabah atau kepada masyarakat. Namun dalam setiap operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Peran utama bank syariah yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu lembaga intermediasi, yaitu menghubungkan pihak yang kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit, layaknya bank konvensional. Yang kedua, lembaga investasi, yaitu berperan sebagai pengelola investasi melalui skema bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah. Yang ketiga, lembaga sosial, yaitu menyalurkan dan mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan juga tanah wakaf, atau biasa disingkat menjadi ziswaf. Kemudian produk penghimpunan dana atau funding, yaitu bank syariah menghimpun dana melalui dua kategori utama. Yang pertama, prinsip titipan atau wadiah. Wadiah mana, yaitu titipan murni, di mana bank bertanggung jawab atas keamanan dana dan dapat menggunakannya, namun diwajibkan mengembalikan dana secara utuh. Bank memberikan bonus tapi bukan dalam bentuk bunga, yang sifatnya sukarela, contohnya seperti giro dan tabungan wadiah. Yang kedua, prinsip bagi hasil atau mudharabah, yaitu tabungan dan deposito mudharabah, yaitu tabungan deposito mudharabah mutlakah, yaitu nasabah bertindak sebagai syahibul mal dan bank sebagai mudarib. Bank memiliki kebebasan penuh mengelola dana dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, produk penyaluran dana atau financing. Penyaluran dana di bank syariah dilakukan melalui berbagai akad yang menghindari riba dan didasarkan pada aktivitas sektorial. Yang pertama yaitu akad jual beli, yaitu murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, misalnya rumah atau mobil, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang disepakati dan mencakup margin atau keuntungan yang transparan. Nasabah membayar secara angsuran. Yang selanjutnya salam, yaitu jual beli barang dengan penyerahan barang di kemudian hari. Sementara pembayaran dilakukan di muka atau biasa disebut tunai, biasanya untuk komoditas pertanian. Selanjutnya istisna, yaitu mirip dengan salam, namun untuk barang yang memerlukan proses manufaktur atau pembangunan. Bank memesan atau membuat barang lalu menjualnya ke nasabah. Yang selanjutnya akad atau sewa menyewa. Sewa menyewa yaitu yang pertama ijarah, yaitu akad sewa murni. Bank menyewakan aset kepada nasabah, misalnya alat berat, dengan biaya sewa atau ujrah yang disepakati. Selanjutnya ijarah muntahiyah bitamil atau biasa disingkat menjadi IMBT, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa atau nasabah di akhir periode
Di akhir periode sewa melalui mekanisme hibah atau penjualan. Yang ketiga, akad kemitraan atau bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau investasi dengan keuntungannya dibagi bersama atau dibagi secara rata. Yang keempat atau yang selanjutnya adalah akad pinjaman kebajikan, yaitu card pinjaman tanpa imbalan 0% yang wajib dikembalikan pokoknya dalam jangka waktu tertentu. Bank tidak mengambil keuntungan sedikit pun seiring digunakan untuk pinjaman sosial atau talangan. Selanjutnya, tantangan dan prospek perbankan syariah. Tantangan. Yang pertama, literasi dan edukasi, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan prinsip operasional bank syariah dengan konvensional. Seringkali masih menganggap bagi hasil sama dengan bunga. Yang kedua, regulasi dan standarisasi, yaitu kebutuhan akan harmonisasi regulasi dan fatwa syariah di tingkat global untuk meningkatkan stabilitas dan kepercayaan. Yang ketiga, inovasi produk, yaitu tuntutan untuk terus berinovasi dalam layanan yang kompetitif dan relevan, terutama dengan hadirnya vintage syariah. Selanjutnya, prospek atau potensi pasar yang besar. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki potensi pasar yang sangat besar. Yang kedua, peran dalam sektor real, yaitu perbankan syariah yang berbasis pada transaksi real memiliki potensi untuk menstabilkan ekonomi karena minimnya spekulasi. Yang ketiga, integratis keuangan sosial, yaitu peran bank syariah dalam mengelola dan menyalurkan ziswaf atau tadi yang sudah disebutkan zakat, infak dan lain-lainnya, memperkuat fungsi sosial ekonomi Islam. Selanjutnya, struktur dan pengawasan bank syariah. Yang pertama, struktur organisasi Dewan Komisaris Direksi Dewan Pengawas Syariah atau bisa disingkat menjadi DPS, yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Unit kepatuhan syariah, yaitu B, pengawasan syariah dilakukan oleh yang pertama Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia yang biasa disebut MUI. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan yang terakhir Bank Indonesia atau BI. Selanjutnya, tantangan dan prospek perbankan syariah. Tantangan literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, yaitu kurangnya SDM profesional syariah, persaingan dengan bank konvensional, regulasi dan inovasi produk masih berkembang. Kemudian B, prospek potensi besar di negara mayoritas yang kebanyakan muslim seperti di Indonesia ini, dukungan pemerintah dan OJK, tren global menuju keuangan etis dan berkelanjutan atau ethical finance. Selanjutnya, contoh produk bank syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama, jenis produk seperti apa ya? Seperti tabungan BSI atau tabungan IB Hasanah yang biasa kita hari-hari disebut tabungan BSI. Kemudian ada wadiah atau mudharabah pembiayaan. Selanjutnya ada KPRIB atau murahabah musyarakah. Selanjutnya ada investasi deposito syariah. Selanjutnya ada mudharabah gadai. Selanjutnya ada rahan emas. Selanjutnya ada rahan kartu pembayaran. Selanjutnya ada kartu pembiayaan syariah. Dan selanjutnya tujuan akhir keuangan syariah, yaitu menegakkan keadilan ekonomi dan mencapai kesejahteraan umat atau al-falah melalui sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Landasan dan prinsip dasar keuangan syariah. A. Landasan hukum Al-Quran. Misalnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 di dalam dijelaskan tentang larangan riba. Selanjutnya ada Quran surat Al-Maidah ayat 1, di dalam juga menjelaskan tentang kewajiban menepati akad. Selanjutnya hadis Nabi SAW yang berbunyi Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba pencatatannya dan 2 saksinya. Selanjutnya prinsip utama larangan riba atau bunga. Transaksi keuangan tidak boleh menghasilkan bunga tetap. Keadilan atau adalah keuntungan dan risiko ditanggung bersama secara adil. Transparansi dan kejujuran atau sidik amanah, yaitu semua pihak mengetahui risiko dan hasil transaksi. Kegiatan halal tidak boleh berinvestasi dalam industri haram. Misalnya yang tadi, alkohol, judi, dan juga pornografi. Itu haram ya guys. Berbasis aset real, semua transaksi harus terkait dengan aset atau kegiatan ekonomi yang nyata. Selanjutnya konsep dasar perbankan syariah. Bank syariah di sini adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai prinsip syariah Islam. Tidak menggunakan bunga, tetapi sebagai sistem bagi hasil atau profit loss sharing dan akad-akad syariah. Selanjutnya B, tujuan bank syariah, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim, menjadi alternatif sistem perbankan bebas riba. Baik, selanjutnya perbankan syariah dan akad-akadnya. Sekarang kita masuk ke lembaga yang paling dikenal adalah sistem keuangan Islam, yaitu bank syariah. Bank syariah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya tantangan dan prospek, yaitu meskipun potensinya besar, perbankan syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya SDM ahli, dan persaingan ketat dengan bank konvensional. Namun prospeknya sangat cerah, terutama di Indonesia ini yang mayoritas penduduknya muslim dan pemerintahannya mendukung penguatan ekonomi syariah. Selanjutnya landasan dan prinsip syariah. Landasan utama keuangan syariah berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 275, yaitu Allah melarang riba dan memerintahkan jual beli yang adil. Dalam praktiknya prinsip-prinsip syariah diterjemahkan menjadi aturan keuangan, yang diantaranya adalah keadilan atau adalah, yaitu tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau harus sama-sama diuntungkan. Selanjutnya transparansi atau syidik dan amanah, yaitu semua risiko dan keuntungan dijelaskan di awal tadi. Selanjutnya kegiatan halal tidak boleh membiayai bisnis yang haram, yaitu berbasis aset real, transaksinya harus terkait dengan kegiatan yang nyata. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Baik, dalam kesimpulannya, teori keuangan dan perbankan syariah menawarkan alternatif sistem keuangan yang berlandaskan moral dan etika Islam. Prinsip larangan riba, penggantiannya dengan bagi hasil dan transaksi real seperti jual beli dan sewa, adalah inti yang membedakannya dari sistem konvensional. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga memiliki peran sosial, yaitu dengan komitmen terhadap keadilan, transparansi, dan juga maslahah.
Perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada materi teori keuangan dan perbankan syariah kali ini. Jika ada kesalahan kata atau tindakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.